warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Savitri dengan NIM 21014210078 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar sastra mengenai teori formalisme Rusia. Nah, apa saja yang akan dibahas yaitu ada sejarah, konsep, dan juga contoh analisis karya sastra menggunakan teori formalisme Rusia. Pada umumnya, formalisme Rusia itu dianggap sebagai pelopor bagi tumbuh dan berkembangnya teori-teori strukturalisme. Munculnya formalisme Rusia sendiri itu berkisar antara tahun 1910 sampai 1915 di Italia dan juga Rusia, di mana diawali dengan munculnya gerakan avant-garde yang dikenal sebagai gerakan futurisme atau gerakan masa depan. Secara nihilitis, mereka itu menolak dan memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan tradisional. Mereka itu lebih memuja zaman modern, di mana banyak mesin-mesin yang bergerak cepat karena mesin-mesin tersebut berperan dalam membebaskan rakyat yang tertindas. Nah, gerakan ini sangat radikal sehingga mendorong ke arah kekerasan dan juga perang. Di Rusia sendiri, ada kaitan gerakan ini dengan revolusi Bolshevik, dan di Italia itu dengan fasisme. Menurut kaum futuris Rusia seperti Mayakovsky dan Pasternak, sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya itu tidak mengenal ketenangan, baik di dalam tema, yaitu teknik dan mesin, maupun dalam bentuknya, yaitu otonomi bahasa dan seni. Kaum futuris inilah yang mendorong studi sastra dengan meneliti ciri kesastraan dalam teks sastra secara otonom. Formalisme Rusia itu juga timbul sebagai reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Aliran formalisme di Rusia itu hidup antara tahun 1915 sampai 1930 dengan tokoh-tokohnya seperti Jacobson, Shklovsky, Eichenbaum, dan Tinjanov. Kemudian pada tahun 1930, keadaan politik atau komunisme itu mengakhiri kegiatan mereka. Lalu beberapa orang dari kelompok ini termasuk Rain Welleck dan juga Roman Jacobson itu bermigrasi ke Amerika Serikat, dan di sana mereka itu mempengaruhi perkembangan neokritisme selama tahun 1940 sampai 1950. Kemudian topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep teori formalisme Rusia. Yang pertama itu ada defamiliarisasi dan juga diautomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan itu muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Mereka berpendapat bahwa para pengarang itu menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yaitu teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah ini dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau pencerapan pembaca, efek diotomatisasi itu dirasakan sebagai
konsep struktur, kaum formalis Rusia itu memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tidak terorganisasi, dengan maksud menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan juga isi. Jadi, struktur sebuah teks sastra itu mencakup baik aspek formal maupun semantik. Kaum formalis Rusia sendiri memperhatikan khusus terhadap teori naratif untuk kepentingan analisis teks naratif, karena mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan juga motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat sastra itu adalah alur, sedangkan cerita itu hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan dari pengarang sendiri. Sedangkan motif itu merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa
satu persatu orang mulai pulang. Juru antar mendengar obrolan yang terlontar dari mereka bahwa kapal itu tidak akan datang. Dengan hampa, Sabari hanya menatap kepergian orang-orang yang meninggalkan dermaga. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika mendengar sirine kapal. Orang-orang yang beranjak pulang itu pun berbalik lagi dan berlarian kembali ke dermaga. Juru antar melihat Sabari berdiri dengan tegang. Tubuhnya tegak macam tentara bersiap. Dada Sabari berdegup melihat sebuah kapal berbelok di semenanjung sana. Dia terpana sehingga tak menyadari bahwa kapal itu memasuki pelabuhan dan tahu-tahu sudah dekat sekali dengannya. Dia telah menunggu semua ini terjadi selama 8 tahun dan ketika semua benar-benar terjadi di depannya, tubuhnya gemetar. Hal ini ditulis Hirata di novel Ayah pada halaman 380 sampai 381 pada tahun 2015. Kemudian bagian Lerayan. Lerayan pada cerita ini itu mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Kemudian bagian yang terakhir itu Selesaian. Pada bagian Selesaian itu menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu juga menceritakan kehidupan Upun dan juga Tamat, yakni kedua sahabat Sabari yang gigih mencari Zoro dan juga Marlena. Tentang John Picarelli, adik-adik tiri Amiru, bahkan tentang orang-orang Australia yang menemukan surat Sabari juga diceritakan pada bagian terakhir novel ini. Nah, berdasarkan hasil analis tadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan alur novel ini sangat bagus dan juga menarik. Namun, ada beberapa bagian alur yang terkesan dipaksakan dan tidak terkait dengan cerita. Misalnya tentang tokoh Ismi yang kehadirannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan alur utama. Bagian analisis yang kedua yaitu penggunaan bahasa. Kaum formalis sendiri berpendapat bahwa aspek-aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil sastra itu. Misalnya rima maupun mantra atau aspek apapun. Sehingga dalam analisis dan interpretasi karya sastra, aspek-aspek lain seringkali menyangga hal yang dominan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Dehu pada tahun 1988 pada halaman buku 131. Dalam novel Ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas. Karena berlatar di Belitung, yakni di Sumatera, di mana kental dengan budaya Melayu, maka kalimat-kalimat yang digunakan itu juga bernuansa Melayu. Kemudian ciri kebahasaan yang paling dominan lainnya itu penggunaan majas seperti majas metafora, personifikasi, perumpamaan, dan juga majas hiperbola. Selain itu, pengarang juga banyak menggunakan paparan yang sangat panjang untuk menggambarkan hal yang sederhana, yang sebenarnya itu bisa dilukiskan dalam satu kalimat saja. Kemudian ada juga peribahasa. Selain itu juga terdapat ungkapan keras kepala yang artinya itu tidak mau menuruti nasihat orang. Nah, sekian presentasi materi teori formalisme dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.